Selamat datang di channel Viral Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang di sebuah desa kecil yang terletak di tepi Sungai Hitam, seorang ibu muda bernama Sari kehilangan bayinya secara misterius. Semua orang mulai berbisik bahwa ini ulah seekor buaya raksasa yang telah lama menghantui desa. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton video ini sampai akhir. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi Sungai Hitam, hidup seorang ibu muda bernama Sari dan suaminya, Bardo. Mereka baru saja dikaruniai seorang bayi laki-laki yang diberi nama Arka. Bayi itu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup mereka setelah bertahun-tahun menanti kehadiran seorang anak. Kehidupan mereka sederhana, bergantung pada hasil pertanian dan ikan dari sungai yang mengalir di dekat desa. Namun, di balik keindahan desa itu, ada satu ketakutan yang selalu menghantui penduduk. Keberadaan seekor buaya raksasa yang dipercaya sebagai penjaga Sungai Hitam. Buaya itu sudah lama menjadi legenda di desa. Beberapa orang tua berkata bahwa buaya itu lebih tua dari desa itu sendiri. Ia jarang terlihat, tetapi setiap kali muncul, selalu ada kejadian buruk yang menyusul, orang hilang, ternak menghilang, atau perahu nelayan ditemukan terbalik tanpa jejak pemiliknya. Namun, tidak ada yang berani menantang keberadaan buaya itu. Setiap kali ada yang mencoba memburunya, mereka tidak pernah kembali dengan selamat. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Bulan tertutup awan, membuat suasana desa terasa lebih gelap dan mencekam. Sari, yang sedang menyusui Arka, merasa matanya mulai berat. Ia baru saja selesai memasak makan malam dan lelah setelah seharian bekerja di ladang. Dengan lembut, ia membaringkan Arka di atas tempat tidurnya yang terbuat dari anyaman rotan. Bardo masih berada di luar, memeriksa jaring ikan yang akan dipasang esok hari. Sari merebahkan diri di samping bayinya, membelai kepala kecilnya yang halus. Tak butuh waktu lama sebelum kantuk mengambil alih. Di luar, suara jangkrik dan gemercik air sungai terdengar samar. Suasana terasa begitu damai. Tapi kedamaian itu tak bertahan lama. Di tengah malam, Sari terbangun dengan perasaan aneh. Hatinya berdebar kencang, seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Ia menoleh ke samping, dan saat itulah ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Arka tidak ada di tempat tidurnya. Panik, Sari langsung bangkit dan memeriksa seluruh rumah. Ia memanggil-manggil nama bayinya, berharap suara tangisnya terdengar dari sudut rumah manapun. Tapi rumah mereka kecil, tidak ada banyak tempat untuk bersembunyi. Arka benar-benar menghilang. Dengan tangan gemetar, Sari berlari keluar rumah. "Bardo! Bardo!" teriaknya. Bardo, yang baru saja akan masuk rumah, langsung berlari menghampiri istrinya. "Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak?" "Arka! Arka hilang!" Suara Sari bergetar, hampir histeris. Tanpa membuang waktu, Bardo dan beberapa tetangga yang mendengar keributan segera membantu mencari bayi itu. Mereka memeriksa setiap sudut rumah, di dapur, di kolong tempat tidur, bahkan di luar rumah, berharap mungkin bayi itu merangkak keluar. Namun, hasilnya nihil. Salah satu tetangga, seorang lelaki tua bernama Pak Margo, menyalakan obor dan mulai menelusuri tanah di sekitar rumah. "Lihat ini," katanya dengan suara pelan namun tegas. Semua orang berkumpul di sekitar Pak Margo, yang menunjuk ke jejak di tanah. Ada bekas seretan kecil, seolah sesuatu yang berat telah ditarik melintasi tanah. Jejak itu bercampur dengan bekas cakar besar, terlalu besar untuk anjing atau hewan biasa di desa. Hening. Semua orang saling berpandangan dengan ketakutan yang sama. "Buaya," gumam seseorang. Sari merasa lututnya melemas. Ia tidak bisa menerima apa yang baru saja dikatakan. Tidak mungkin seekor buaya bisa masuk ke dalam rumah dan mengambil bayinya tanpa ada yang menyadari. Tapi jejak itu tidak bisa berbohong. Semua orang tahu hanya ada satu buaya sebesar itu di Sungai Hitam. Buaya betina yang selama ini disebut-sebut sebagai penghuni sungai terkutuk. Bardo langsung mengambil tombaknya dan bersiap berlari menuju sungai. Namun, Pak Margo menahannya.
Jangan gegabah. Kau tahu kita tak bisa menghadapi makhluk itu sendirian. Tapi itu anakku, bentak Bardo, matanya merah karena amarah dan kesedihan. Kita akan mencari cara, kata Pak Margo menenangkan. Tapi kita harus melakukannya dengan kepala dingin. Jika buaya itu benar-benar yang membawa Arka, kita harus berhati-hati. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sari jatuh terduduk, air mata mengalir deras di wajahnya. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan isak tangis yang semakin keras. Ia tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada Arka sekarang. Semua penduduk desa berkumpul, membahas langkah selanjutnya. Beberapa orang berusaha mencari jejak lebih jauh, tetapi jejak itu menghilang di tepi sungai. Tidak ada yang tahu harus berbuat apa selain menunggu hingga pagi, ketika mereka bisa melihat lebih jelas. Malam itu terasa begitu panjang bagi Sari dan Bardo. Mereka hanya bisa berdoa, berharap keajaiban datang. Tapi di dalam hati mereka, ketakutan terus menghantui. Apakah mereka telah kehilangan anak mereka untuk selamanya? Dari kejauhan, di tengah sungai yang gelap, dua mata kuning menyala dalam kegelapan. Seekor buaya besar berdiam diri di permukaan air, seperti sedang mengawasi. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu, tidak ada yang tahu. Yang pasti, kehidupan di desa itu tidak akan pernah sama lagi. Pagi pertama setelah hilangnya Arka adalah pagi yang berat bagi Sari dan Bardo. Mata Sari bengkak karena menangis semalaman, sementara Bardo duduk diam di beranda rumah mereka, menggenggam tombak dengan tatapan kosong ke arah sungai. Warga desa berkumpul di tepi sungai untuk mencari tanda-tanda keberadaan bayi itu. Beberapa pria membawa tombak dan jaring, sementara yang lain menelusuri pinggiran sungai dengan hati-hati. Namun, hasil pencarian nihil. Tak ada jejak bayi, tak ada sisa kain yang mungkin terbawa arus, bahkan tidak ada tanda-tanda perlawanan. Seolah Arka menghilang begitu saja ke dalam perut sungai tanpa meninggalkan jejak. Pak Margo, lelaki tua yang paling dihormati di desa, berdiri dengan wajah muram. Buaya itu, jika benar dia yang mengambil Arka, maka kita harus berhati-hati, katanya. Ia bukan buaya biasa. Warga desa sudah lama percaya bahwa buaya betina yang menghuni Sungai Hitam bukan sekadar hewan. Sejak dahulu, buaya itu sering muncul sebelum musibah melanda. Ada yang percaya bahwa buaya itu adalah jelmaan makhluk halus, ada pula yang yakin bahwa itu adalah buaya biasa yang berumur panjang dan telah menjadi penguasa sungai. Seminggu setelah pencarian Arka dihentikan, orang-orang mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Buaya betina itu, yang biasanya jarang menampakkan diri, sekarang lebih sering terlihat di permukaan air. Lebih mencengangkan lagi, buaya itu tampak berubah. Perutnya membesar. Bisik seorang nelayan bernama Wira saat melihat buaya itu dari perahunya. Ia tidak salah. Buaya betina itu tampak lebih gemuk dari biasanya, seolah sedang hamil. Tapi itu mustahil, buaya tidak mengalami kehamilan seperti mamalia. Jika ia akan bertelur, perubahannya tidak akan sedrastis itu. Beberapa warga mulai membicarakan kemungkinan lain. Apa mungkin buaya itu benar-benar memakan bayi manusia, dan sekarang ada sesuatu yang terjadi di dalam tubuhnya? Tanya seorang wanita tua dengan nada penuh ketakutan. Sari, yang masih berduka, mendengar desas-desus itu dan merasa hatinya semakin hancur. Setiap kali ia mendengar seseorang menyebutkan bahwa buaya itu membesar karena telah memakan Arka, ia merasa ingin berteriak dan menolak kenyataan. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia pun merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Pak Margo, sebagai orang yang paling memahami seluk-beluk Sungai Hitam, mulai mengamati buaya betina itu lebih dekat. Ia memperhatikan bahwa buaya itu sering muncul di tempat yang sama setiap malam, dekat batu besar di tepi sungai. Biasanya, buaya liar akan berpindah tempat untuk berburu, tetapi buaya ini tidak. Ia juga melihat sesuatu yang lebih aneh, buaya itu tidak lagi memangsa ikan atau hewan lain. Ia hanya diam di air, kadang muncul ke permukaan untuk menghirup udara, lalu kembali tenggelam. Ini bukan perilaku buaya biasa, gumamnya. Keanehan semakin menjadi saat beberapa nelayan melaporkan bahwa mereka mendengar suara tangisan bayi di sekitar sungai pada malam hari. Suara itu samar, seperti berasal dari dalam air. Beberapa orang menganggapnya sebagai suara burung atau hewan lain, tetapi bagi mereka yang percaya tahayul, itu adalah pertanda buruk. Bisa jadi roh Arka masih ada di sungai itu,
kata seorang dukun tua di desa. Mungkin ia belum bisa pergi karena ada sesuatu yang belum selesai. Suasana desa mulai berubah. Orang-orang takut untuk pergi ke sungai sendirian. Anak-anak dilarang bermain di dekat air, dan para nelayan mulai enggan melaut pada malam hari. Kepercayaan bahwa Sungai Hitam telah dikutuk semakin kuat. Bardo, yang tak bisa menerima kenyataan, memutuskan untuk berburu buaya itu sendirian. Ia yakin bahwa jika ia bisa menangkap atau membunuhnya, maka ia bisa menemukan jawaban tentang nasib Arka. Namun, Pak Margo dan beberapa orang lainnya mencegahnya. Jika kau melawan makhluk itu tanpa rencana, kau hanya akan mati sia-sia, kata Pak Margo. Tapi itu anakku. Aku tak bisa hanya duduk diam. Bardo berteriak, amarah dan keputusasaan bercampur dalam suaranya. Kita perlu memahami apa yang sebenarnya terjadi, kata Pak Margo. Ada sesuatu yang salah di sini. Buaya itu bukan sekadar pemangsa. Ia menyimpan rahasia. Pada akhirnya, Bardo setuju untuk menunggu. Tapi ia bersumpah bahwa jika dalam beberapa hari mereka tidak menemukan jawaban, ia sendiri yang akan turun ke sungai dan mengakhiri semuanya. Sementara itu, di tepi sungai yang sunyi, buaya betina itu kembali muncul ke permukaan. Matanya yang besar dan mengancam menatap ke arah desa, seolah mengetahui bahwa manusia sedang membicarakannya. Perutnya yang besar bergerak perlahan, seakan ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Dan pada malam itu, untuk pertama kalinya, suara tangisan bayi terdengar lebih jelas dari dalam air. Malam itu, suasana di desa terasa lebih mencekam dari biasanya. Angin bertiup dingin, membawa suara gemerisik daun dan hembusan air dari Sungai Hitam yang mengalir pelan. Tak ada yang berani keluar rumah saat malam tiba, terutama sejak kejadian aneh yang melibatkan buaya betina itu. Pak Margo duduk di beranda rumahnya, matanya terus mengawasi sungai yang samar-samar terlihat dalam cahaya bulan. Ia telah menghabiskan hidupnya memahami sungai dan makhluk yang hidup di dalamnya. Tetapi kali ini, ia merasa ada sesuatu yang berada di luar pemahamannya. Buaya betina itu telah berubah, dan perubahan itu tidak wajar. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara gemuruh air. Pak Margo berdiri, mencoba melihat lebih jelas. Di tepi sungai, tak jauh dari batu besar tempat buaya itu biasa berdiam diri, air bergolak hebat. Suara seperti raungan rendah bergema, bukan seperti suara buaya biasa, ada sesuatu yang lebih menyeramkan di baliknya. Seorang pemuda desa bernama Wira, yang sedang berjaga tidak jauh dari sana, melihat langsung kejadian itu. Ia berdiri dengan tubuh gemetar di balik pohon, berusaha untuk tidak bersuara. Di tengah air yang bergejolak, buaya betina itu tampak menggeliat kesakitan. Tubuhnya kejang-kejang, ekornya memukul permukaan air dengan keras. Rahangnya terbuka lebar, dan dari mulutnya terdengar suara yang aneh, bukan raungan hewan buas, tetapi sesuatu yang lebih mirip rintihan. Lalu, yang terjadi berikutnya membuat Wira hampir jatuh terduduk karena syok. Dari tubuh buaya yang besar itu, keluar sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Bukan telur. Bukan bayi buaya, tapi seorang bayi manusia. Bayi itu keluar dari tubuh buaya betina, dibungkus cairan lendir yang tebal. Tangannya kecil, kulitnya kemerahan, dan yang paling mengejutkan, bayi itu menangis dengan suara nyaring, seperti bayi yang baru saja lahir dari rahim seorang ibu manusia. Wira menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya membelalak tak percaya. Ini bukanlah mimpi, bukan halusinasi. Buaya itu benar-benar melahirkan bayi manusia. Buaya betina itu tampak lemas setelah kejadian itu. Ia tidak bergerak, hanya diam dengan mata terbuka, seolah-olah kesadarannya telah menghilang. Bayi itu, yang kini tergeletak di permukaan lumpur, terus menangis dengan keras, seolah memanggil seseorang. Wira, meskipun masih dicekam ketakutan, memberanikan diri untuk mendekat. Dengan tangan gemetar, ia mengambil bayi itu dari tanah, mendekapnya dalam pelukan. Kulit bayi itu hangat, jantungnya berdetak normal, seolah-olah ia baru saja lahir seperti bayi biasa. Lalu, saat Wira membersihkan cairan yang menempel di tubuh bayi itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya teringat pada cerita lama. Di lengan kanan bayi itu, ada tanda lahir berbentuk bulan sabit. Tanda yang sama yang dimiliki Arka. Kabar tentang bayi yang lahir dari buaya dengan cepat menyebar ke seluruh desa.
Warga yang awalnya ketakutan mulai berkumpul di rumah Pak Margo, di mana bayi itu kini berada. Mereka berdesakan di depan rumah, berbisik-bisik dengan ekspresi antara kagum dan ketakutan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Seorang wanita berbisik. Apakah ini benar-benar Arka? Tanya yang lain dengan suara gemetar. Sari, yang sejak awal kehilangan anaknya telah hidup dalam kesedihan, berlari menuju rumah Pak Margo begitu mendengar berita itu. Saat ia melihat bayi itu dalam gendongan Wira, seluruh tubuhnya gemetar. Arka, bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. Ia meraih bayi itu, mendekapnya dengan erat, menciumi wajahnya dengan air mata mengalir di pipinya. Bayi itu balas menatapnya dengan mata yang jernih, lalu menyentuh wajahnya dengan tangan kecilnya. Ini Arka. Aku tahu ini anakku. Sari menangis terseduh-seduh, memeluk bayi itu seolah tak ingin melepaskannya lagi. Tapi tidak semua warga yakin. Beberapa orang mulai membisikkan ketakutan mereka. Bagaimana bisa bayi manusia keluar dari tubuh buaya? Apa mungkin ini bukan Arka, tapi makhluk lain? Kita harus bertanya pada dukun. Jangan-jangan ini kutukan. Di tengah kebahagiaan Sari yang telah menemukan kembali anaknya, pertanyaan besar masih menggantung di benak banyak orang. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah buaya itu benar-benar telah memakan Arka dan kemudian melahirkannya kembali? Atau ada kekuatan lain yang bermain di luar nalar manusia? Pak Margo, yang sejak awal mengamati kejadian ini, merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebetulan. Ia menatap ke arah sungai, ke tempat di mana buaya betina itu kini terbaring lemah di lumpur. Buaya itu tidak mati, tetapi tampak kehilangan kekuatannya. Matanya terbuka, namun tidak ada lagi keganasan di dalamnya. Ia terlihat seperti makhluk yang telah menyerahkan seluruh energinya untuk sesuatu yang lebih besar. Ada yang harus kita selidiki lebih jauh, gumam Pak Margo. Namun satu hal yang pasti, malam itu, Desa Sungai Hitam telah menjadi saksi atas sebuah peristiwa yang tak pernah terjadi sebelumnya, sebuah kelahiran yang melawan hukum alam. Dan ini baru permulaan dari misteri yang jauh lebih dalam. Pagi setelah kejadian aneh itu, Desa Sungai Hitam tak lagi sama. Suasana yang biasanya tenang berubah menjadi penuh bisikan dan ketakutan. Warga berkumpul di rumah Pak Margo, di mana bayi yang ditemukan dari tubuh buaya kini berada dalam dekapan Sari. Sebagian besar warga masih sulit mempercayai apa yang telah terjadi. Bagaimana mungkin seorang bayi manusia bisa lahir dari seekor buaya? Apakah ini keajaiban, kutukan, atau sesuatu yang belum bisa mereka pahami? Sari duduk di sudut rumah Pak Margo, mendekap erat bayi itu, bayinya. Ia yakin, dengan segenap hatinya, bahwa bayi ini adalah Arka. Tanda lahir di lengannya, matanya yang sama, bahkan cara bayi itu menggenggam jarinya, semua persis seperti anak yang hilang beberapa bulan lalu. Namun, ada yang tidak percaya. Kita tidak bisa begitu saja menerimanya. Seru Pak Leman, seorang pria parubaya yang dikenal sebagai orang yang paling skeptis di desa. Bagaimana bisa kau yakin bahwa bayi itu benar-benar Arka? Bisa saja itu makhluk lain yang menyamar. Kita tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi aku tahu. Aku adalah ibunya, balas Sari dengan suara bergetar. Wanita, pikirkan baik-baik, sahut Pak Leman. Anakmu hilang. Kita semua tahu ia dibawa oleh buaya itu. Kita juga tahu tak ada manusia yang bisa selamat setelah ditelan makhluk seperti itu. Tapi dia kembali. Sari menangis, suaranya penuh kepedihan. Apa kau tidak lihat? Dia ada di sini. Dia masih hidup. Perdebatan semakin memanas. Sebagian warga percaya bahwa bayi itu adalah Arka yang kembali dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Tapi sebagian lain merasa bahwa sesuatu yang berasal dari rahim seekor buaya tidak bisa dianggap manusia sepenuhnya. Kita harus bertanya pada dukun, seru seorang wanita tua. Biar dia yang menentukan apakah bayi itu benar-benar Arka atau sesuatu yang lain. Dengan berat hati, Sari setuju membawa bayinya ke rumah Mak Ijah, dukun tua yang dihormati di desa. Mak Ijah tinggal di pinggir hutan, jauh dari sungai, dan dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib yang sering terjadi di sekitar desa. Saat Sari tiba di rumah Mak Ijah, wanita tua itu sudah menunggu di depan pintu. Matanya tajam, seakan sudah mengetahui apa yang akan terjadi bahkan sebelum mereka berbicara. Bawa masuk anak itu, katanya pelan.
Di dalam rumah yang remang-remang, Mak Ijah mengamati bayi itu dengan saksama. Ia memegang tangan kecilnya, meraba dahinya, lalu menatap lama ke dalam matanya. "Ini memang Arka," katanya akhirnya. Sari menghela napas lega, tapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, Mak Ijah melanjutkan, namun, ia tidak kembali dengan cara yang biasa. Ruangan menjadi hening. "Apa maksudmu, Mak?" tanya Pak Margo, yang ikut datang bersama mereka. Mak Ijah menutup matanya sejenak, seakan mencoba memahami sesuatu yang hanya ia sendiri yang bisa mengerti. Lalu, ia berkata dengan suara pelan namun tegas, "Sungai Hitam menyimpan rahasia yang lebih tua dari desa ini. Dulu, ada seorang perempuan yang dikutuk di sungai ini. Ia seorang ibu yang kehilangan anaknya, dan karena kesedihan yang begitu dalam, rohnya tetap tinggal di sungai. Roh itu telah lama terikat dengan buaya-buaya di sini, menjadikan mereka sebagai wadahnya." Sari menggigil mendengar cerita itu. "Roh itu yang telah menukar takdir anakmu," lanjut Mak Ijah. "Bayi ini kembali, tapi tidak dengan cara yang seharusnya. Ada sesuatu dalam dirinya yang kini berbeda." "Berbeda? Bagaimana?" Suara Bardo bergetar. Mak Ijah menatap mereka dengan dalam. "Aku tidak tahu pasti. Mungkin ia masih Arka yang kau kenal. Mungkin juga tidak. Tapi satu hal yang pasti, ia telah melewati sesuatu yang tak bisa dijelaskan manusia biasa." Berita ini semakin membuat desa terpecah. Beberapa warga mendesak agar bayi itu dikembalikan ke sungai, takut bahwa ia akan membawa kutukan bagi desa. "Kita tidak bisa mengambil risiko," seru Pak Leman. "Jika bayi itu bukan benar-benar manusia, maka kita bisa menghadapi bencana yang lebih besar." "Tidak," teriak Sari. "Aku tidak peduli dengan kutukan atau tahayul apapun. Ini anakku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya dariku." Bardo, yang awalnya juga diliputi keraguan, akhirnya berdiri di sisi istrinya. "Aku tidak peduli bagaimana ia kembali. Jika ini adalah Arka, maka ia tetap anakku. Aku akan melindunginya dari siapapun yang mencoba menyakitinya." Namun, ketakutan warga semakin besar. Beberapa orang mulai menyusun rencana untuk merebut bayi itu dan membuangnya ke sungai agar desa selamat dari kutukan. Pak Margo dan Mak Ijah berusaha menenangkan suasana. "Kita tidak bisa mengambil keputusan gegabah," kata Pak Margo. "Kita harus mengawasi bayi ini. Jika memang ada sesuatu yang aneh, kita baru memikirkan langkah selanjutnya. Tapi sampai saat itu tiba, kita tidak akan menyentuh anak ini." Akhirnya, warga setuju, meskipun dengan hati yang penuh keraguan. Namun, dalam hati Sari, ia tahu bahwa ancaman belum berakhir. Ia tahu bahwa masih banyak yang menganggap anaknya bukan manusia sepenuhnya. Ia tahu bahwa suatu saat, mereka mungkin akan datang untuk merebutnya. Dan yang paling ia takutkan, bagaimana jika mereka benar? Bagaimana jika bayi ini memang bukan lagi Arka yang ia kenal? Malam itu, saat semua orang kembali ke rumah masing-masing, Sari menidurkan Arka di sampingnya. Tapi sebelum ia memejamkan mata, ia mendengar sesuatu yang membuatnya kembali merinding. Di luar, di dekat sungai, terdengar suara gemuruh air. Dan di dalam kegelapan, suara itu terdengar seperti erangan rendah, seolah ada sesuatu yang masih mengawasi mereka. Sesuatu yang belum selesai. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping Arka yang terlelap, tetapi pikirannya terus dihantui ketakutan dan keraguan. Kata-kata Mak Ijah berputar di benaknya. Bayi ini kembali, tapi tidak dengan cara yang seharusnya. Ia menatap wajah Arka. Bayinya tampak normal, bahkan sehat. Tetapi, sesuatu dalam dirinya merasa ada yang berbeda. Matanya, meskipun lembut seperti sebelumnya, kini memiliki kedalaman yang aneh. Seperti menyimpan rahasia yang tak bisa dijelaskan. Lalu, suara dari luar rumah kembali terdengar. Suara air sungai yang bergolak pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Sari menarik selimut lebih erat, tapi tetap memasang telinga. Di luar sana, angin berhembus lembut, namun suara erangan samar terdengar. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya hembusan angin, atau mungkin suara binatang malam. Namun, suara itu terlalu familiar. Suara itu mirip dengan erangan buaya betina yang melahirkan Arka. Esok paginya,
Pak Margo mendatangi Sari dan Bardo. "Kita harus mencari tahu apa yang benar-benar terjadi," katanya tegas. "Sungai ini menyimpan rahasia yang belum kita pahami." Bardo, meskipun masih berpegang teguh pada keyakinannya bahwa Arka adalah anaknya, tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi. Dengan berat hati, ia setuju untuk pergi bersama Pak Margo ke Sungai Hitam untuk mencari jawaban. Sari awalnya menolak, takut kehilangan suaminya seperti saat ia kehilangan Arka dulu. Namun, Pak Margo meyakinkannya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui kebenaran. Mereka bertiga menuju sungai, ditemani oleh Wira, yang sejak awal menjadi saksi atas kelahiran bayi itu. Saat mereka tiba di dekat batu besar tempat buaya betina itu dulu sering berdiam, mereka melihat sesuatu yang mengejutkan. Buaya betina itu tergeletak di tepian, tak lagi bergerak. Tubuhnya tampak lebih kurus dari sebelumnya, seperti kehilangan seluruh energinya setelah peristiwa aneh itu. Pak Margo mendekati tubuh buaya itu dengan hati-hati. Lalu, ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Terdapat luka besar di bawah perut buaya itu, sebuah robekan yang tidak wajar. Itu bukan luka dari pertempuran atau gigitan buaya lain, melainkan luka yang terlihat seperti luka persalinan. Buaya itu memang telah melahirkan sesuatu. Dan itu bukan seekor bayi buaya, melainkan seorang manusia. Pak Margo menarik napas dalam. Ia telah hidup selama puluhan tahun di desa ini, mendengar berbagai kisah mistis dan legenda tentang Sungai Hitam, tetapi tidak pernah ada yang seperti ini sebelumnya. Sari menatap tubuh buaya itu dengan perasaan campur aduk. Bagaimana mungkin makhluk buas ini, yang dulu ia benci karena diduga telah memakan anaknya, justru menjadi perantara kembalinya Arka? Tiba-tiba, Wira menunjuk sesuatu di dalam air. "Ada yang bergerak," serunya. Mereka menahan napas. Dari dalam sungai, muncul bayangan hitam yang perlahan mendekati tepian. Air beriak, lalu muncul seekor buaya lain, lebih kecil dibanding yang pertama, tetapi dengan mata yang sama tajamnya. Buaya itu tidak menyerang. Ia hanya mengamati mereka. Pak Margo menatap buaya itu dengan waspada. "Aku merasa buaya ini sedang mengawasi kita," katanya pelan. Lalu, suara dari dalam hutan terdengar. Suara lirih seperti bisikan yang hampir tak terdengar. "Anak itu harus kembali." Sari mencengkeram tangan Bardo erat-erat. Saat mereka kembali ke desa, Sari tahu bahwa ia tidak bisa lagi berpura-pura. Ada sesuatu dalam dirinya yang kini mulai memahami kenyataan. Bayi itu mungkin memiliki tanda lahir Arka, mungkin memiliki wajah Arka, mungkin menangis dan tertawa seperti Arka. Tapi bayi itu bukan lagi Arka yang sama. Ia telah melalui sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Malam itu, Sari menatap anaknya dalam cahaya remang-remang. Ia membelai lembut pipi bayi itu, merasa berat di hatinya. "Apa kau benar-benar Arka?" bisiknya. Bayi itu menatapnya dengan mata yang jernih. Dan saat itu, untuk pertama kalinya sejak bayi itu kembali, Sari melihat sesuatu yang membuat hatinya mencelos. Sebuah kilatan asing di mata anaknya. Sebuah ekspresi yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang bayi. Seperti tatapan seseorang yang telah melihat sesuatu yang jauh lebih besar dari dunia ini. Dan saat itu juga, Sari menyadari satu hal. Anak ini memang telah kembali. Tapi sesuatu yang lain juga ikut kembali bersamanya. Keesokan paginya, warga desa masih terbagi antara ketakutan dan rasa penasaran. Namun, setelah mendengar laporan Pak Margo tentang keadaan buaya yang mati dan kehadiran buaya kecil yang mengawasi mereka, semakin banyak orang percaya bahwa Sungai Hitam belum selesai dengan mereka. Sari dan Bardo memutuskan untuk tetap merawat bayi itu, apapun konsekuensinya. Tetapi dalam hati mereka tahu bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Karena di suatu tempat di Sungai Hitam, sesuatu masih mengawasi mereka. Dan suatu hari nanti, sesuatu itu mungkin akan kembali menagih sesuatu yang telah diberikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.